Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Anda pada proses rekrutmen finance staff di PT Indofood Sukses Makmur. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramadan Nugriyasa dari Divisi Human Resource. Saya bertanggung jawab dalam proses seleksi dan pengembangan karyawan, khususnya untuk posisi yang berkaitan dengan fungsi keuangan dan administrasi perusahaan. Pada sesi hari ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh manajer finance yang nantinya akan menggali lebih dalam terkait kemampuan teknis dan kesiapan kerja Anda di divisi keuangan. Wawancara ini dilakukan dalam format kelompok. Meskipun bersama, setiap pertanyaan akan dijawab secara individual dan bergantian. Jadi untuk pelamar 1, pelamar 2, pelamar 3, dan pelamar 4, kami harap kalian dapat menjawab dengan jelas, tenang, dan berdasarkan pengalaman maupun pemahaman yang Anda miliki. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya persilakan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herunisa Salona Variani selaku manajer finance. Nah, dalam peran saya mengawasi proses pencatatan dan pelaporan keuangan, terus pengendalian anggaran, rekonsiliasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebijakan perusahaan. Nah, pada sesi nanti, saya akan menggali pengalaman teknis Anda, pengalaman terkait akuntansi dan keuangan, serta kesiapan Anda dalam mendukung operasional perusahaan dari sisi financial. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai dari sesi pertanyaan dari Human Resource terlebih dahulu. Untuk pelamar pertama, silakan perkenalkan diri Anda secara lengkap beserta latar belakang pendidikan Anda. Oke, perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya lulusan dari IPB University, jurusan Manajemen Agribisnis, yang memiliki ketertarikan bekerja di bidang keuangan. Keikutsertaan saya dalam organisasi juga membuat saya membantu untuk mempelajari bidang kecil lebih dalam. Saya juga suka mengikuti kegiatan lain seperti volunteer, hingga seminar yang terkait dengan bidang keuangan. Nah, pengalaman ini juga membuat saya menguasai beberapa keterampilan seperti merencanakan anggaran, terus menganalisis laporan, dan menguasai software akuntansi seperti Mayop dan Excel. Nah, keinginan kuat saya untuk belajar dan bekerja sama dalam tim, saya rasa itu membuat saya menjadi salah satu kandidat yang pas untuk mengisi posisi. Oke, terima kasih Sabrina. Untuk pelamar 2, boleh perkenalkan diri Anda secara singkat beserta latar belakang pendidikan Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophia Rahmawati. Saya merupakan lulusan dari IPB University, jurusan Manajemen Agribisnis. Selama kuliah, saya memang mempelajari mengenai keuangan, analisis usaha, serta perencanaan bisnis. Selain itu, saya juga belajar mengenai pengelolaan biaya produksi, khususnya di sektor pangan. Nah, saya terbiasa membuat analisis kelayakan usaha dan juga laporan keuangan yang memang sederhana. Saya juga cukup nyaman bekerja dengan angka dan juga data, serta saya memiliki ketelitian yang baik dalam mengerjakan sesuatu. Itu sedikit gambaran mengenai latar belakang saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk pelamar 3, boleh perkenalkan diri Anda secara singkat beserta latar belakang pendidikan Anda. Baik, perkenalkan, nama saya Tori Saputra. Saya merupakan lulusan dari DM Manajemen Agribisnis dari IPB University. Selama saya menempuh pendidikan di IPB University, saya banyak mempelajari berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen keuangan, akuntansi sektor keuangan, serta analisis usaha, yang mana saya juga terbiasa melakukan penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran, dan analisis kelayakan bisnis. Nah, latar belakang tersebut membuat saya menjadi pribadi yang teliti, sistematis, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat, terutama dalam pengelolaan data keuangan. Seperti itu. Oke, terima kasih Tio. Untuk yang terakhir, pelamar keempat, boleh perkenalkan diri Anda secara singkat beserta latar belakang pendidikan Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Satria Raharja Heri, saya lulusan dari ITB ya, program studi manajemen agribisnis, yang mana selama kuliah saya cukup aktif gitu dalam kegiatan akademik maupun non akademik, seperti organisasi yang melatih saya untuk manajemen waktu, tanggung jawab, juga koordinasi dalam tim. Terus saya juga memiliki ketertarikan pada bidang keuangan karena saya terbiasa di
prodi terdahulu saya manajemen agribisnis. Sekian. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai finance staff di PT Indofood? Boleh melamar satu? Oke, kenapa saya tertarik melamar sebagai finance staff di PT Indofood Sukses Makmur Tbk? Karena Indofood ini merupakan perusahaan FMCG yang terkemuka dengan sistem keuangan yang profesional dan terstruktur. Nah, posisi ini juga sesuai dengan minat dan kemampuan saya di bidang keuangan, serta memberikan kesempatan saya untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola analisis data keuangan. Saya juga berkontribusi secara optimal dan dalam mendukung ketertiban dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Baik, terima kasih. Untuk pelamar 2, boleh. Apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai finance staff di PT Indofood? Untuk alasan saya tertarik melamar di posisi staf di PT Indofood ini karena saya melihat PT Indofood ini sebagai perusahaan besar yang stabil di industri pangan dan juga sangat relevan dengan latar belakang saya, dan saya ingin belajar bagaimana sistem keuangan dikelola secara profesional dalam perusahaan yang skalanya besar. Selain itu, posisi finance juga sesuai dengan minat dan juga kemampuan saya dalam mengelola data dan juga analisis keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pelamar 3, apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai finance staff di PT Indofood? Baik, saya tertarik melamar sebagai finance staff di PT Indofood Sukses Makmur Tbk karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan industri makan terbesar dan paling stabil di Indonesia dengan sistem manajemen yang profesional dan serta terstruktur. Nah, dengan latar belakang saya sebagai lulusan manajemen agribisnis yang mempelajari pengelolaan rantai pasok, saya merasa bidang saya itu relevan dengan kompetensi yang saya miliki. Selain itu juga saya melihat bahwa perusahaan ini sebagai tempat yang tepat untuk berkembang secara profesional, khususnya dalam meningkatkan kemampuan analisis keuangan, ketelitian dalam pencatatan, serta pemahaman terhadap sistem keuangan perusahaan berskala besar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pelamar terakhir, boleh. Apa yang membuat Anda tertarik melamar sebagai finance staff di PT Indofood ini? Ya, mungkin untuk alasan saya tertarik untuk melamar sebagai finance, ya khususnya finance staff di PT Indofood ini karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di bidang food ya terbesar dan juga stabil di Indonesia, yang mana bekerja di perusahaan itu dengan sistem yang terstruktur akan menjadi kesempatan besar bagi saya untuk belajar standar pengelolaan keuangan yang profesional. Selain itu, saya ingin berkembang di lingkungan yang menuntut ketelitian dan integritas tinggi karena saya melihat bidang finance bukan hanya soal angka, tapi soal tanggung jawab terhadap keberlanjutan perusahaan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang keempat ini, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda yang relevan dengan posisi ini. Di posisi finance staff, boleh untuk pelamar 1. Untuk kelebihan saya sebagai fresh graduate, saya memiliki ketelitian yang baik, terutama dalam bekerja dengan data dan juga angka. Saya juga disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Saya terbiasa menggunakan Microsoft Excel dan mampu bekerja secara terstruktur sehingga dapat membantu memastikan pekerjaan selesai dengan rapi dan sesuai prosedur. Untuk kekurangannya, karena saya masih di awal karir, pengalaman saya juga di bidang keuangan masih terbatas. Namun, saya memiliki motivasi belajar yang tinggi, cepat beradaptasi, dan siap menerima arahan serta masukan agar dapat berkembang dan memberikan kinerja yang optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pelamar 2, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda yang relevan dengan posisi finance staff ini. Baik, untuk kelebihan dan juga kekurangan saya memiliki kelebihan saya adalah teliti, disiplin, dan juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya juga cukup cepat dalam belajar dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk kekurangannya, saya
karena saya merupakan fresh graduate, pengalaman kerja saya masih terbatas, namun saya memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi dan juga saya siap menerima arahan agar saya dapat berkembang dan agar saya dapat berkembang. Saya akan terus berusaha memperbaiki diri agar bisa bekerja lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk pelamar 2. Untuk pelamar 3, sebutkan kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki yang relevan dengan posisi finance staff ini. Baik, untuk kelebihan sendiri saya adalah individu yang memiliki tingkat kelitian yang tinggi dalam mengelola dan memeriksa data angka, mampu bekerja secara sistematis, serta disiplin terhadap tenggat waktu. Saya juga terbiasa menggunakan Microsoft Excel untuk membantu proses pengolahan dan analisis data keuangan. Selain itu juga saya memiliki kemampuan analisis yang baik dalam membaca laporan keuangan dan menyusun perencanaan anggaran. Nah, untuk kekurangan sendiri, saya terkadang terlalu fokus pada detail karena ingin memastikan bahwa semua data itu benar dan akurat. Nah, hal ini tuh kadang membuat saya membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun, saat ini saya terus melatih diri untuk lebih efisien dalam mengatur waktu tanpa mengurangi ketelitian saya dalam bekerja. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda yang relevan dengan posisi ini. Oke, baik. Untuk kelebihan mungkinnya yang telah saya sampaikan sebelumnya, mungkin saya terbiasa membuat analisis keuangan. Terus saya juga disiplin terhadap deadline dan juga yang tak kalah penting yaitu mampu bekerja sama individu maupun tim. Dan juga yang terakhir mungkin saya yang relevan dengan finance itu saya teliti dalam perhitungan angka. Tapi dalam kekurangan saya dari ketelitian tersebut saya terkadang terlalu fokus pada detail sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam tahap pekerjaan. Namun saya juga sedang belajar meningkatkan efisiensi untuk mengurangi ketelitian. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari saya untuk kalian, untuk berapa ekspektasi gaji Anda jika kalian diterima di perusahaan PT Indofood ini di bagian finance staff? Boleh untuk pelamar 1? Baik, untuk ekspektasi gaji saya terbuka sih Pak. Tentu saya juga pengen bisa dapat kompensasi yang fair untuk kualifikasi dan kompetensi yang saya punya. Tapi untuk angkanya berapa, saya masih terbuka untuk bahas lebih detail terkait hal ini setelah tahu lebih jauh terkait tugas dan tanggung jawab untuk posisi ini. Tapi kalau saya riset untuk posisi ini biasanya di kisaran 5-10 juta Pak. Tapi kembali lagi, karena ini masih awal banget, angkanya belum fix, dan saya terbuka untuk bisa berdiskusi lebih lanjut tentang ini dan juga mempertimbangkan nominal yang diajukan sama perusahaan. Oke, terima kasih untuk pelamar 1. Untuk pelamar 2, berapa ekspektasi gaji Anda jika diterima di PT Indofood ini di bagian divisi finance staff? Untuk ekspektasi gaji, saya terbuka mengikuti standar perusahaan ya untuk posisi ini. Namun jika diminta kisaran, saya berharapnya berada di range yang sesuai dengan UMK dan juga tanggung jawab posisi finance staff ini. Namun bagi saya kesempatan belajar dan berkembang tetap menjadi prioritas utama saya dibanding dengan gaji. Oke, terima kasih. Untuk pelamar 3, berapa ekspektasi gaji Anda jika diterima di PT Indofood ini? Baik, sebagai fresh graduate yang saya terbuka untuk mengikuti kebijakan dan standar gaji yang berlaku di perusahaan. Namun dari satu tanggung jawab posisi finance staff serta standar upah di wilayah saya berharap memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang saya miliki. Bagi saya, kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan pengalaman di lingkungan kerja yang profesional juga menjadi timbangan penting selain faktor gaji. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir untuk pelamar 4, berapa ekspektasi gaji Anda jika Anda diterima di PT Indofood ini di bagian divisi finance staff? Oke, baik, mungkin karena memang saya sebagai fresh graduate ya, sebagai lulusan baru gitu, saya terbuka gitu untuk mengikuti standar perusahaan. Baik, terima kasih untuk pelamar 4. Untuk pertanyaan
pertanyaan dari saya sendiri sudah cukup. Kami mengapresiasi keterbukaan dan penjelasan yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan user bersama manajer finance, yaitu Mbak Hairunisa Salwa. Kepada manajer finance, saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada pelamar-pelamar semua tentang teknis apa yang pengalaman dan skill apa yang kalian punya. Nah, untuk pelamar pertama, saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki pengalaman di bidang finance dan bisa jelaskan tugas apa aja yang pernah Anda kerjakan? Baik, saya pernah memiliki pengalaman di bidang finance melalui kegiatan magang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, selama magang, saya terlibat dalam membantu proses administrasi dan mengelola data keuangan. Nah, tugas saya antara lain ini membantu pencatatan transaksi keuangan, menginput data dalam Microsoft Excel, terus juga melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, serta membantu menyusun dan merapikan laporan keuangan sederhana. Nah, selain itu juga saya juga belajar memahami alur proses administrasi keuangan dan pentingnya ketelitian dalam memastikan data sesuai dan akurat. Nah, pengalaman tersebut membantu saya memahami dasar-dasar pekerjaan di bidang finance, meningkatkan ketelitian, serta membiasakan diri bekerja secara terstruktur dan sesuai prosedur. Baik, terima kasih untuk pelamar 1. Selanjutnya untuk pelamar 2, bisa dijelaskan apakah Anda memiliki pengalaman di bidang finance dan juga jelaskan tugas apa yang pernah Anda lakukan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengalaman di bidang finance, secara profesional memang saya belum memiliki pengalaman kerja. Tetapi selama saya perkuliahan, saya banyak mengerjakan tugas dan juga proyek yang berkaitan dengan keuangan seperti penyusunan laporan dan juga studi kelayakan usaha, yang dimana jadinya saya terbiasa mengelola data menggunakan Microsoft Excel untuk merekam transaksi, penghitungan biaya, dan juga analisis sederhana. Dari proses tersebut, saya dapat memahami bagaimana alur pencatatan transaksi hingga menjadi laporan keuangan yang sistematis. Walaupun pengalaman saya masih level akademik, saya siap mengembangkan kemampuan tersebut dalam praktik kerja yang lebih profesional. Oke, baik, pelamar 2. Selanjutnya ada untuk pelamar 3, bisa dijelaskan apakah Anda memiliki pengalaman finance dan juga jelaskan tugas apa yang pernah Anda kerjakan. Baik, sebagai lulusan manajemen agribisnis, saya memiliki pengalaman di bidang keuangan melalui magang dan proyek akademik. Saat magang, saya membantu bagian administrasi dan keuangan dalam mulai mengikut data transaksi harian ke dalam sistem, membantu pencatatan kas masuk dan kas keluar, melakukan rekapitulasi penjualan dan pembelian, membantu pengecekan invoice dan transaksi, serta membuat laporan sederhana seperti laporan kas harian dan rekap bulanan. Selain itu juga dalam perkuliahan saya juga terbiasa menyusun laporan laba rugi, neraca, serta analisis kelayakan usaha. Nah, pengalaman tersebut melatih saya untuk bekerja teliti, memahami alur pencatatan, dan memastikan bahwa kesesuaian data dalam keuangan. Oke, terima kasih untuk pelamar 3 ya. Selanjutnya untuk terakhir, pelamar 4, bisa dijelaskan apakah Anda memiliki pengalaman di bidang finance dan juga jelaskan tugas apa yang pernah dikerjakan di bidang finance. Oke, mungkin secara profesional mungkin saya belum memiliki pengalaman ya, tapi di bidang finance gitu secara akademik saya yang sudah tadi saya sebutkan juga gitu, saya terlibat pengalaman dalam menghitung beberapa analisis keuangan gitu, dan juga yang membuat saya itu terbiasa membuat laporan sederhana ataupun yang sistematis mengenai keuangan. Kayak itu, seperti itu mungkin. Baik, kita lanjut aja ya untuk pertanyaan selanjutnya nih. Untuk pelamar 1, bagaimana cara Anda memastikan ketelitian dalam membuat laporan keuangan?
supaya terstruktur dan melakukan pengecekan ulang pada setiap tahap pekerjaannya. Nah, saya memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen pendukung seperti bukti transaksi, voice, dan kwitansi. Selain itu, saya juga melakukan pengecekan kembali perhitungan dan keseimbangan data serta menggunakan fitur pada Microsoft Excel seperti rumus dan pengecekan otomatis untuk meminimalkan kesalahan. Saya juga terbiasa membandingkan hasil laporan dengan data sumber untuk memastikan kesesuaiannya. Nah, terakhir saya mengawal kerjaan dengan baik dan tidak terburu-buru, terutama saat mendekati deadline agar laporan dihasilkan tetap akurat, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pelamar 2 bisa dijelaskan bagaimana cara Anda memastikan ketelitian dalam membuat laporan keuangan. Untuk menjaga ketelitian dalam pekerjaan keuangan, saya selalu memulai dengan pencatatan yang rapi dan juga sistematis, yang dimana agar tidak terjadi kesalahan saat rekapitulasi. Saya membiasakan melakukan pengecekan ulang sebelum laporan dianggap selesai, terutama pada angka-angka yang krusial. Saya juga memanfaatkan rumus dan juga fitur di Excel untuk mengurangi kesalahan dan juga penghitungan manual. Selain itu, saya juga membagi pekerjaan berdasarkan prioritas agar tidak terburu-buru. Karena menurut saya, ketelitian lebih penting daripada kecepatan yang tidak akurat. Prinsip saya, dalam finance, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Jadi, ketelitian adalah hal yang harus diutamakan. Gitu. Oke, terima kasih untuk pelamar 2. Selanjutnya untuk pelamar 3 ya, jelaskan bagaimana cara Anda memastikan ketelitian dalam membuat laporan keuangan. Baik, untuk memastikan ketelitian, saya biasanya melakukan beberapa langkah. Dari mulai melakukan pengecekan ulang setiap data yang saya input, selanjutnya mencocokkan saldo dengan bukti transaksi fisik, selanjutnya menggunakan rumus Excel untuk meminimalkan kesalahan perhitungan manual, lalu melakukan rekonsiliasi kas atau bank secara berkala, dan tidak menunda pencatatan agar data tidak tertumpuk. Nah, saya percaya bahwa ketelitian bukan hanya soal mengecek angka, tapi juga membangun sistem kerja yang rapi dan konsisten sejak awal. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pelamar 3. Selanjutnya terakhir untuk pelamar 4, bagaimana cara Anda memastikan ketelitian dalam membuat laporan keuangan? Oke, untuk menjaga ketelitian mungkin melakukan double check ya sebelum submit, atau juga mencoba angka dengan dokumen sumber atau menggunakan rumus otomatis agar meminimalisir error gitu, dan juga membuat checklist pekerjaan. Oke, terima kasih. Mungkin segitu ya untuk dari saya. Selanjutnya saya balikan ke HR. Oke, semuanya terima kasih atas kehadiran dan antusiasme kalian dalam mengikuti seluruh rangkaian wawancara hari ini. Kami sangat mengapresiasi waktu dan usaha yang telah kalian berikan selanjutnya. Kami akan melakukan evaluasi bersama dan hasil seleksi akan diinformasikan melalui email atau kontak yang telah Anda lampirkan. Demikian sesi wawancara hari ini. Semoga proses ini berjalan lancar untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Salwa.